Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel saya Wijaya Teknik. Ya, pagi ini ada pasien lagi ya untuk mobil Mitsubishi Triton yang all new ya. Ini mengeluhkan untuk double terasa berbunyi ya. Doublenya getar dan terasa berbunyi. Oke, jadi ini untuk kru-kru saya ini lagi bongkar. Nah, yang kita temukan di sini adalah kembali ke bagian drive shaft. Ya, untuk drive shaft di bagian sana itu dia terlihat robek ya. Jadi coba saya perdekat, bagian situ itu robek. Jadi itu robek teman-teman ya. Jadi otomatis dia sudah pastinya udah oblak. Nah, di saat double difungsikan itu pasti akan terjadi suara-suara ya, karena di dalam itu ada bola-bola bearing dan susunan keranjang seperti itu. Nah, itu biasa dia sudah rusak ya, karena udah termasuk lumpur dan kotoran, berikut juga air, karena dalamnya itu isinya grease. Kalau sampai untuk boot dari drive shaft itu robek, dia jadinya bisa mengakibatkan rusaknya di bagian dalam dari drive shaft gitu ya. Kalau untuk di repair, saya rasa kalau untuk keadaan seperti ini saya ragu. Jadi kita akan ganti AC atau ganti keseluruhan satu set. Dan ini kebetulan yang rusak kanan kiri ya. Biasa yang sering terjadi itu untuk mobil Strada Triton itu habis main-main di lumpur tapi tidak dibersihkan secara maksimal untuk di bagian kaki-kaki sebelah sini ya. Jadi tanah itu kering. Contohnya kayak gini aja, tanah masih menumpuk ya. Nah, ini dia mengakibatkan rusaknya karet dari atau penutup dari drive shaft dari tanah yang kering tadi ya, akhirnya menggesek. Nah, ini untuk yang bagian sebelah kanan ya. Jadi ini teman-teman masih membongkar. Os patah ya. Ya, itu menggunakan kunci shock berapa mas? 32 Pak. Ya, pakai shock 32. Dan itu juga terlihat robek ya kawan-kawan ya. Tanah tidak dicuci. Ya, jadi ini banyak sekali tanah di sini ya. Nah, ini tanah ini saat dia kering dia akan menggesek dari penutup drive shaft, dan karet dari boot drive shaft itu akan rusak ya. Dan pas terkena hujan lagi, lumpur dan air itu akan masuk. Jadi grease yang belum masih di dalam bearing-bearing drive shaft itu akan habis terganti oleh lumpur ya. Otomatis di dalamnya rusak. Jadi kalau kita mengganti boot saja kemungkinan bisa tetap dipakai tapi tetap bunyi ya. Tetap bunyi. Intinya kurang maksimal kalau dia masih bunyi. Makanya kita ganti set ya, kita ganti AC. Nah, ini kita akan melakukan proses pembongkarannya. Jadi kita akan bongkar di bagian upper arm dan bagian tie rod ya nanti. Kalau untuk yang sebelah sana dia menggunakan baut 4 biji ya. Kalau yang ini dia langsung masuk aja. Yang di bagian kiri ini mudah, dia hanya masuk. Jadi kita tinggal tarik keluar, dia lepas. Begitu pula untuk nanti memasangnya, tinggal memasukkan aja lagi ke dalam. Nah, kalau untuk yang sebelah kanan tadi dia menggunakan 4 baut di bagian dalam sana ya. Karena dia menggunakan as join ya. Oke, ini teman-teman masih ngelakuin pembongkaran. Jadi nanti agak saya percepat aja untuk videonya. Oke teman-teman, pantengin terus ya. Yang baru ketemu channel saya jangan lupa subscribe. Jadi ini konten-konten tentang otomotif yang saya selalu bagikan buat teman-teman sekalian ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang mempunyai mobil yang sama dengan yang saya kerjakan pada saat ini ya. Mitsubishi Strada Triton. Ini all new ya, all new. Tapi untuk Triton lama dan Triton all new itu sama. Berikut juga Triton yang terbaru, Triton yang facelift itu juga sama ya untuk bagian kaki-kaki. Ya, kawan-kawan kembali lagi. Ini untuk drive shaft yang baru ya. Tadi yang ini ya robek. Ya, ini robek. Jadi dia akan merusak di bagian ini. Dan biasa yang rusak di bagian dalam, karena untuk di bagian luar dia untuk karet dari bootnya sendiri ini dia keras, beda dengan yang di bagian dalam. Di bagian dalam dia lebih elastis. Kenapa didesain begitu? Karena yang berbelok itu dia ketarik di bagian sini biasanya.
Kalau di sini emang dikerasin ya. Nah di sini yang biasa tuh pasti selalu robek. Sebenarnya bisa kita cegah dengan mencuci unitnya atau mobilnya itu dengan bersih ya. Untuk bagian tali kaki setelah mungkin masuk ke area yang berlumpur atau bagaimana, itu kita cucinya dengan bersih. Atau mungkin kalaupun sudah terlanjur robek, kita harus cepat mengganti boot ini sebelum drive shaft itu bunyi. Kalau sudah drive shaft itu bunyi parah, kemungkinan untuk di bagian dalam itu sudah tidak bisa bekerja dengan maksimal lagi karena sudah banyak yang terkikis ya. Dan ini ori ya, yang ini ori, kita bisa lihat dari kancingannya ini ori ya. Dan untuk yang ini sebelah kanan ya, jadi menggunakan 4 baut ya di sini. Nah kalau untuk yang ini yang sebelah kiri, kita pakai yang bukan ori karena kebetulan tidak ada yang ori ya, jadi hanya ada yang ini merek Unfire ya, tapi tidak masalah. Saya rasa penting dia bisa bekerja dengan maksimal nanti doublenya ya, intinya seperti itu. Nah ini akan saya buka dulu yang di bagian ini sebelah kiri ini ya. Nah kiri untuk di bagian kiri sendiri dia tidak menggunakan baut ya, jadi perbedaannya seperti ini. Nah, untuk di sebelah kiri dia hanya menggunakan snap ring atau kancingan di bagian sini. Kalau ini tidak ori ya, jadi untuk kancingan sendiri dia berbentukannya seperti ini. Nah kalau yang ori dia kancingannya bentukannya seperti ini ya, jadi untuk menggantinya ini gampang, ini bisa dipakai lagi kelamnya. Kalau yang ini biasanya dia susah untuk digunakan kembali karena dia biasa tidak kuat lagi ya. Kalau yang seperti ini dia untuk digunakan kembali dia mudah untuk pemasangan dan juga dia kuat untuk mencengkram ini dari bootnya. Ini yang KW untuk di bagian kiri ya, jadi dia polos as, ini juga as, tapi kalau ini cuma satu as sebelah kanan dan sebelahnya ada menggunakan baut 4 biji ya. Seperti itu kira-kira teman-teman ya. Dan ini juga yang tipe ABS, jadi kalau beli jangan salah, kita memang harus mengorder yang tipe ABS kalau mobil kita ABS. Tapi kalau mobil kita yang biasa bertipe Triton HDX, biasanya dia tidak menggunakan ABS. Nah dia tidak ada gigi skidnya di sini ya, gigi skid kontrolnya di sini tidak ada untuk gigi ABS-nya. Nah kalau untuk yang ABS sendiri dia ada giginya sebelah sini. Oke gitu teman-teman ya untuk tipsnya. Ini kita lihat lagi untuk teman-teman yang bongkar, masih lanjut ya. Gus coba lihat Gus ini Gus. Nah ini teman-teman ya, ini robek ini teman-teman, ini robek. Nah gimana Mas, mantep ya. Mantep ya, itu teman juga ya, satu profesi. Nah ini robek parah ya dalamnya, ini biasa udah terisi sama lumpur dan pasir dan air biasanya. Kalau untuk digunakan lagi itu bisa cuman terkadang dia masih bunyi kalau sudah parah dalamnya, tapi kalau misalkan belum parah bisa kita pakai lagi, kira-kira seperti itu. Oke, jadi teman-teman masih lanjut bongkar. Oke, sekian dulu ya tips yang pagi ini, semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Jangan lupa yang baru ketemu channel saya untuk dukung dengan like, subscribe, dan komen di channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.